Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dibras, channel yang membahas info-info seputar otomotif. Di kanan kiri kita sudah ada dua mobil Stargazer beda generasi, di mana di kanan ada Hyundai Stargazer Essential Tech yang memiliki harga sekitar 302 jutaan. Sedangkan di kiri ada Stargazer terbaru yang Cartens tapi yang tipe Style ya, yang memiliki harga di 299 jutaan. Artinya antara dua mobil ini itu selisih harga OTR sekitar 2 jutaan saja ya. Nah, kira-kira apakah worth it untuk pilih yang tipe Essential Tech model lama atau lebih worth it yang model baru sekalian gitu ya. Tapi tentunya harga ini adalah harga OTR ya, tapi untuk diskonnya sendiri mungkin yang model lama seperti Essential Tech ini tentunya dia akan memberikan diskon yang lebih besar tentunya. Nah, kira-kira seperti apa spek Baik dari Vindra. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Vindra dari Hyundai Official Bintaro. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai, nanti bisa langsung konsultasi ke Mas Vindra. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga sudah lampirkan harga lengkap Hyundai yang model lama, model baru, bahkan Hyundai lain dan para kompetitor dari Stargazer juga. Oke, kita langsung bandingkan aja ya antara model lama tipe Essential versus model baru Cartens yang tipe Style ya. Selisih 2 jutaan aja. Kita lihat di sini. Untuk desain dari yang model lama, itu fasadnya memang ya seperti ini ya. Dia kayak kapsul gitu dengan desain grill. Dia berbentuk honeycomb di finishing warna black glossy. Lengkap dengan logo Hyundai di bagian atasnya. Dan untuk bumper bawahnya, dia ada tambahan underguard warna silver ya. Dan di tengahnya di finishing warna hitam doff untuk kisi-kisi ruang terbukanya. Sedangkan untuk yang Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Style, ini tentunya mengadopsi model terbaru ya, generasi barunya. Di sini untuk grillnya kelihatan lebih berkarakter ya. Jadi memang lebar-lebar, panjang-panjang garis-garisnya kelihatan menonjol. Cuman ini untuk yang tipe Style full di finishing warna hitam doff ya. Di bumper bawahnya ini dia underguardnya lebih lebar dibandingkan yang model lamanya. Ini di finishing warna dark silver. Lalu untuk detail dari lampu-lampunya, ini perbandingannya untuk lampu malamnya Essential Tech ini dia LED bar menyambung dari kanan ke kiri, hampir tidak ada jarak ya. Dan ada lampu DRL-nya di kanan kirinya dengan lampu utama yang sudah LED multi reflektor. Kemudian untuk lampu sennya dia masih halogen, begitu pula dengan lampu fog lamp-nya dia masih halogen. Kemudian untuk Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Style ini, untuk lampu sejanya juga sama ya, LED bar seolah-olah hampir menyambung dengan lampu DRL juga di kanan kirinya. Lalu ada lampu utamanya juga sudah LED multi reflektor. Lampu sennya juga sudah LED semuanya. Tapi dia tidak ada lampu fog lamp gitu ya. Dan untuk Hyundai Stargazer Essential Tech walaupun model lama, ini menariknya sudah dilengkapi dengan ADAS atau Hyundai Smart Chain yang memiliki fitur-fitur keamanan secara otomatis. Di mana apabila Stargazer mendekati objek di depannya dirasa bahaya, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan lane keeping assist dan lane following assist untuk menjaga Hyundai Stargazer ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan interferensi setirnya untuk selalu menjaga di tengah marka jalan. Selain itu juga dilengkapi dengan blind spot monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada kendaraan yang ingin melintas di kanan kirinya di area blind spot. Dan ada rear cross traffic alert pada saat mundur, misalkan ada kendaraan atau objek yang melintas di belakang, dia juga bisa memberikan peringatan. Jadi dengan adanya Hyundai Smart Chain yang ada di Hyundai Stargazer Essential Tech model lama ini, walaupun secara harga mungkin netnya bisa lebih murah, tapi tentunya teknologinya lebih canggih dibandingkan dari Hyundai Stargazer Cartens yang tipe Style terbaru sekalipun.
Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential Tech model lama 2025. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Car10 Style 2025. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer tipe Essential Tech versus Hyundai Stargazer model baru Car10 Style 2025. Untuk besinya ini tidak ada perbedaan ya, karena untuk yang model baru sifatnya masih facelift alias masih minor change, sehingga untuk mesinnya juga belum ada perubahan, yaitu sama-sama dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Smart Stream dengan tenaga di 115 PS pada 6300 rpm dan torsi maksimal di 144 Nm pada 4500 rpm. Baik yang model lama Essential Tech ataupun yang model baru, ini juga sama-sama berpenggerak roda depan ya, yang tentunya ini akan membuat mobil ini terasa lebih nyaman dan tentunya bisa menghemat bahan bakar juga dibandingkan dari mobil-mobil yang berpenggerak roda belakang. Dan kita lihat di sini pada kap mesinnya dia juga sudah dilengkapi dengan peredam. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior sampingnya. Dari kaki-kakinya untuk velg dari Hyundai Stargazer model lama Essential Tech ini dibekali dengan velg R16 warnanya full silver dengan profil ban di 205/55 yang sudah rem cakram di bagian roda depannya ini sudah ada ABS, EBD, VSC dan Hill Start Assist juga. Lalu untuk yang tipe Car10 Style yang model baru ini dia hanya beda di model velgnya aja ya. Untuk selebihnya ukuran bannya sama, velgnya sama, semua teknologinya juga sama, tidak ada perbedaan. Kemudian untuk spionnya ini juga sama persis ya. Sama-sama warna body, ada lampu sen, sama-sama bisa diatur secara elektrik untuk kacanya, bisa dilipat buka otomatis juga, dan sama-sama sudah auto folding. Kemudian untuk handle pintunya, kalau untuk yang model lama tipe Essential Tech di finishing warna chrome, sedangkan untuk yang Car10 Style ini di finishing warna body ya, cuman sama-sama ada tombol smart entry-nya, jadi hanya beda di finishing warnanya aja. Lalu untuk roda belakangnya kita lihat untuk yang Essential Tech model lama ini justru sudah pakai cakram ya di roda belakangnya, sedangkan untuk yang Car10 Style ini dia masih pakai rem yang tromol untuk di roda belakangnya. Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah tampak eksterior samping dari Hyundai Stargazer model lama Essential Tech 2025, dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Car10 Style 2025. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya ya. Kita lihat dari Hyundai Stargazer model lama Essential Tech sudah dilengkapi juga dengan shark fin antena, ada head mount stop lamp juga di bagian atasnya, kacanya belum anti-bone tapi dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu untuk Car10 yang tipe Style juga sama persis ya. Antenanya sama, roof spoilernya sama, kacanya juga belum anti-bone dan sama-sama dilengkapi dengan wiper belakang. Untuk lampu malamnya ini sama-sama LED bar tapi desain dari yang model lama seperti ini ya, kelihatan lebih kecil, dan untuk yang Car10 Style dia kelihatan lebih besar gitu ya, tapi nggak terlalu menyambung, ada jarak-jaraknya sedikit-sedikit. Dan untuk lampu rem, lampu sen dan mundurnya Essential Tech model lama ini dia masih bolam halogen semuanya, tapi untuk yang tipe Car10 Style ini untuk lampu rem dan lampu sennya sudah LED. Tapi untuk lampu mundurnya ada di bawah ini ya, dia masih halogen juga di samping lampu reflektornya. Kemudian sama-sama ada kamera belakang juga, tapi untuk yang model lama dia agak di atas ya, di bawah logo Hyundai dan Stargazer-nya. Untuk yang model baru dia lebih di bawah, jadi di bagian bumper untuk kameranya. Sedangkan untuk bumper bawahnya Essential Tech ini ada 3 parkir sensor, sedangkan model baru yang Car10 Style ini ada 4 sensor di bumper bawahnya. Dan secara keseluruhan kita lihat ini adalah eksterior belakang dari Hyundai Stargazer model lama Essential Tech, dan ini adalah eksterior belakang dari Hyundai Stargazer model baru yang tipe Style 2025, dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech model lama versus Hyundai Stargazer Car10 Style 2025. Untuk kuncinya ini tidak ada perbedaan sama sekali ya, baik secara desain ataupun secara fitur sama persis. Ada tombol lock dan unlock di depan, ada tombol untuk menghidupkan mesinnya, lalu ada tombol untuk membuka kunci bagasinya juga, jadi sama persis ya. Jadi ini kuncinya sudah keyless dan teman-teman bisa hidupkan mesin dari remote juga gitu ya. Kita langsung coba aja, kita kunci dulu ya kalau mau hidupin mesin, dan ini sudah auto folding jadi langsung melipat otomatis sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Kita hidupkan.
Nah, ini mesinnya dua-duanya langsung hidup gitu ya. Jadi ini salah satu teknologi Hyundai yang cukup luar biasa. Di kelas mobil low MPV dia bisa hidupkan mesin dari sini juga. Ini menjadi keunggulan termasuk kalau dibandingkan dengan para kompetitornya juga. Dan untuk matiin, dia juga bisa dari remote. Jadi nggak hanya hidupin mesin, tapi bisa matiin juga. Oke, kita matiin. Oke, udah mati dua-duanya ya. Jadi memang cukup canggih. Bahkan juga ada BlueLink nih yang bisa hidupkan mesin lewat aplikasi handphone disebut BlueLink itu tadi juga. Jadi memang sangat lengkap. Dan karena sudah keyless, jadi teman-teman kalau misalkan terkunci kayak gini mau langsung masuk gitu ya, nggak perlu ngeluarin kunci, cukup di kantong atau di tas, teman-teman bisa tekan tombol yang di sini aja. Oke, kita buka. Dan spionnya langsung terbuka juga karena sudah auto folding. Kita bongkar. Untuk rodi depan dari Hyundai Stargazer Essential Tech model lama, ini didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, termasuk lapisan soft touch bahan kulitnya ini juga warna hitam. Kemudian ada laci kecil di sini, ada tombol power window standar auto di bagian driver, ada tombol central lock dan pengaturan spion termasuk untuk melipat. Handle pintunya juga sudah dilapis warna chrome dan di bawah juga ada speaker, ada 2 cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya, memang ngomongin Stargazer yang Essential Tech ini memang sedikit agak kurang modern gitu ya kalau dibandingkan yang tipe barunya, tapi secara keseluruhan cukup lumayan gitu ya, kelihatan elegan juga. Lalu di bagian kanan ini dia juga ada kisi-kisi AC-nya, ini finishing warna chrome juga, ada laci kecil untuk menghidupkan mesin sudah start engine. Dan untuk bahan joknya ini masih bahan fabric full ya, warna hitam dan berpadu warna abu-abu di bagian tengahnya dengan desain yang sudah semi bucket, kelihatan sporty juga. Tapi tidak ada airbag di bagian jok. Di sini ada pengaturan sandarannya juga masih manual, lengkap dengan pengaturan ketinggian jok juga ada gitu ya, bisa naik turun joknya tapi model pompa atau manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk setirnya untuk Hyundai Stargazer tipe Essential Tech model lama, ini modelnya 4 spoke tapi belum dilapis kulit gitu ya. Kemudian di bagian tengahnya ada logo Hyundai berwarna chrome serta ada airbag untuk di bagian pengemudi. Dan di kanannya menariknya sudah ada cruise control ya, walaupun memang belum adaptive cruise control, tapi ya lumayan karena ini akan mengurangi kecapean kita karena kita nggak perlu injak gas lagi kalau misalkan mendapati jalanan yang kosong, jadi tinggal aktifkan cruise controlnya aja. Lalu di kirinya dia juga ada tombol-tombol untuk audio steering suite atau pengaturan audionya, dan untuk setirnya juga bisa diatur naik turun, bahkan sudah bisa maju mundur juga secara manual, jadi sudah tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, ada pilihan auto juga. Dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Dan untuk hidupan mesin juga sudah keyless, jadi cukup injak rem lalu tekan tombol start engine. Kalau yang model lama ini di bagian kanan setir ya. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan speedometernya, dia juga sudah cukup modern, jadi sudah animasi digital full seperti ini. Bahkan ini warna-warnanya juga bisa dia warna agak hijau dongker gitu ya, jadi tentunya teman-teman bisa rubah-rubah sesuai dengan kesukaan teman-teman ya. Untuk head unit audionya juga sudah layar touchscreen ya, framenya menyambung sampai ke bagian kanannya. Ini juga untuk fitur-fiturnya lengkap, mulai dari arah kiblat, koneksi ke ponselnya bisa Android Auto dan Apple CarPlay juga, ada mode Valet, kemudian juga ada mode senyap, bahkan dilengkapi juga dengan BlueLink nih, jadi teman-teman akan terintegrate dengan handphone. Jadi teman-teman misalkan lagi jauh gitu ya, atau mobil dipinjam orang, teman-teman bisa tracking mobilnya kemana aja atau menemukan lokasi keberadaan mobilnya. Bahkan dari BlueLink ini teman-teman bisa hidupkan AC atau hidupkan mesinnya juga gitu ya dari aplikasi yang ada di handphone. Kemudian kalau kita rubah ke R, dia juga tadi ya sudah ada kamera belakangnya, sehingga teman-teman akan lebih aman juga kalau lagi mundur bisa lihat objek-objek di sekitar belakang kendaraan. Lalu di bawahnya untuk isi AC-nya ini, dia modelnya di finishing warna chrome ya, garis-garis dan seolah-olah menyambung sampai ke kiri. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan ya, kecil, tertutup, jadi rapi kayak gini. Di atasnya juga ada airbag untuk penumpang depan karena airbagnya sudah ada dual airbag. Lalu di tengah tadi ya, dia juga ada tombol untuk hidupkan lampu hazardnya. Lalu di bawahnya juga ada laci penyimpanan yang cukup panjang sampai ke dashboard kirinya. Dan di kirinya ini juga dia ada laci tertutup lagi ya, bahkan cukup besar, bisa untuk menyimpan aparnya di sini. Di sini untuk pengaturan AC-nya dia masih versi analog ya, dimana di kanan untuk pengaturan kipasnya, di kiri untuk arah semburannya bisa badan ke kaki, di tengahnya untuk pengaturan suhunya, dan ada untuk putaran rotasi udaranya, bisa dari luar ke dalam atau beradaptasi di dalam saja.
Lalu di bawah pengaturan AC-nya dia juga ada colokan ya, ada model USB-A, kemudian juga ada power outlet, kemudian di sini ada tempat penyimpanan tapi tidak dilengkapi dengan wireless charger. Untuk model tuas transmisinya juga kelihatan modern ya, ada list warna black glossy di atas, warna-warna chrome di bagian tuasnya dan di bawahnya, serta dibungkus kulit juga. Lalu untuk pilihannya juga ada parkir, mundur, neutral, drive, dan sport ya. Jadi bisa tiptronic juga, diatur sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa diturunin atau dinaikin gigi secara manual juga. Lalu untuk drive mode-nya di sini juga ada pilihan untuk normal, sport, smart, dan eco ya. Jadi ada 4 pilihan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ngelewatin jalanan seperti apa gitu ya. Untuk rem tangannya untuk Stargazer SCL Tech walaupun model lama, ini dia sudah pakai rem tangan elektrik ya. Bahkan dilengkapi juga dengan auto hold yang mungkin lebih unggul dibandingkan dari Stargazer Karten Style. Lalu di sini ada 2 cup holder lengkap dengan warna putih ya di bagian atasnya, dan armrestnya juga sudah dilapis kulit juga di sini. Dan kalau dibuka, dia cukup besar juga untuk penyimpanannya. Untuk spion dalamnya di sini masih standar, kemudian ada tombol SOS dan Blue Link juga ya. Jadi SOS ini tombol darurat gitu ya, misalkan mobilnya mogok, teman-teman tekan tombol ini aja. Nah, nanti pihak Hyundai Center akan menghubungi teman-teman untuk menawarkan bantuan apa gitu ya. Jadi ini cukup praktis, nggak perlu cari-cari nomor di handphone lagi gitu ya, karena sudah ada aplikasi Blue Link tadi. Jadi memang mobil ini bisa selalu connect dengan gadget atau handphone teman-teman. Lalu untuk lampu cabinnya dia masih warna kuning ya, ada 2 di sini kanan kiri, lengkap dengan indikator ke pintu juga. Dan di kanan kirinya juga dilengkapi dengan sun visor. Ini standar, tidak ada kaca ataupun lampu tambahan. Dan di kirinya ada pegangan tangan juga untuk penumpang depan yang sudah retract. Untuk seatbeltnya ini sudah 3 titik penguncian juga ya. Di depan ini sudah pro tensioner dan force limiter juga. Lalu ada headrest yang sudah adjustable juga. Ini artinya bisa dibongkar pasang atau bahkan bisa diatur ketinggiannya juga ya, dengan bahan yang tentunya masih bahan fabric ngikutin joknya. Di tengahnya dia sedikit ada ke warna oren-orenan gitu ya. Lalu tidak ada airbag juga, dan pengaturan sandarannya sama, manual. Untuk pengaturan ketinggian jok juga sama, manual. Dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk desain setirnya ini sama persis ya. Masuk ada tombol untuk pengaturan cruise control juga di bagian kanannya. Untuk hidupan mesin yang Karten Style ini juga sudah keyless, tapi tombolnya di kiri ya, yang tipe Karten 1 terbaru ini. Kita hidupkan. Dan tampilan dari speedometernya sebenarnya animasinya sama gitu ya. Cuman bedanya dia untuk frame dari speedometernya itu kelihatan lebih minimalis, dia floating menyambung sampai ke frame dari head unit audionya. Jadi memang kelihatan lebih modern dari yang ada di model lamanya. Lalu di tengah di sini juga ada audionya sama persis juga ya secara fitur-fitur. Cuman sekali lagi bedanya hanya di bagian frame-nya aja gitu ya. Jadi seolah-olah dia menyambung sampai ke bagian speedometernya. Tapi untuk fitur-fitur lainnya ini tidak ada perbedaan sama sekali. Termasuk sudah ada fitur untuk Blue Link-nya juga. Dan kalau dirubah ke R, dia juga kameranya belakang aja. Jadi sama persis, hanya beda di frame. Lalu di bawahnya ini dia ada motif-motif jahitan yang seolah menyambung sampai ke kiri dengan list warna chrome di bagian bawahnya. Dan secara desain memang kelihatan simple tapi lebih modern dari yang model lamanya ya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya di sini masih analog semuanya, tapi tombol-tombolnya lebih besar-besar seperti ini dengan pengaturan yang fungsinya sama ya, termasuk arah semburannya bisa badan ke kaki. Lalu di kiri ini juga dia ada laci terbuka, jadi lacinya lebih kecil ya karena hanya di bagian kiri, tidak menyambung sampai tengah. Dan di bawahnya juga ada laci penyimpanan ya. Di sini kalau ditutup, ini handle-nya juga ada ornamen-ornamen warna chrome-nya, jadi memang kelihatan lebih modern. Dan di bagian atas dashboard-nya juga ada motif-motif jahitan tapi tidak dilapis kulit gitu ya kalau untuk yang tipe Karten Style ini. Dan di pojokan juga masih mendapatkan airbag untuk penumpang depannya, jadi airbagnya sama-sama dual airbag. Lalu di bawah sini colokannya lebih banyak ya karena ada power outlet, kemudian ada USB-A dan bahkan ada USB-C ya, walaupun memang belum ada wireless chargernya. Lalu di sini untuk transmisinya sama persis, desainnya juga sama, EVT, ada pilihan sport juga, drive mode-nya juga sama ya, normal, sport, smart, dan eco, dan ada tombol VSC juga. Untuk rem tangannya sayangnya untuk yang model baru tapi yang tipe style ini masih tarik gitu ya. Jadi kurang modern dibandingkan yang Essential Tech ya. Yang model lama sudah EPB, ini masih model tarik. Lalu ada 2 cup holder sama dan console box-nya juga dilapis kulit sama juga. Dan secara keseluruhan tampilan dashboard-nya ini walaupun secara fitur hampir mirip, tapi secara desain memang terlihat lebih modern, terlihat lebih mewah juga ya. Dan tentunya kekinian, bahkan cenderung mirip kayak mobil-mobil di atas 500 jutaan.
Lalu di bagian plafon atasnya ini tidak ada perbedaan sama sekali ya, termasuk dari sun visornya, lampu-lampunya, bahkan pegangan tangan. Ketiga dari Hyundai Stargazer Cartense yang tipe style ya. Untuk pelipatan joknya sama, sekali jebretan kita masuk. Dan ruangannya sama juga gitu ya. Bahannya juga fabric, seatbeltnya 2, kanan kiri ada laci-laci dan juga. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan spek dan fitur-fitur lengkap antara Hyundai Stargazer Essential Tech model lama versus Hyundai Stargazer Cartense yang tipe style ya. Jadi secara harga memang yang Essential Tech ini 2 juta lebih mahal secara OTR, tapi tentunya promonya akan lebih banyak karena dia model lama. Nah, ini kira-kira dengan fitur-fitur tadi dan dari desainnya gitu ya, teman-teman kira-kira lebih worth it yang mana? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer ini, baik yang tipe lama ataupun tipe barunya, teman-teman nanti bisa langsung hubungi Mas Findra, nomornya ada di bawah. Bisa langsung di japri, barangkali teman-teman pengen tahu nih, diskonnya untuk yang model lama habisnya berapa gitu ya. Atau mungkin yang baru ada diskon atau belum. Atau kalau teman-teman misalkan pengen hitungan kredit, pengen lihat unit, bahkan janjian test drive, pokoknya langsung janjian sama Mas Findra di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini bermaksud pandang dari Kacamata Dipras, jadi jika ada kesalahan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Andi Pras, pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.